Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini harus terus diingat. Nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Dari semua nikmat yang ada, ini wajib kita syukuri, dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ini nikmat yang besar, dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Meskipun banyaknya fitnah, banyaknya tantangan, ujian dan yang lainnya, tapi kita nggak boleh lepas dari dua ini, Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Karena ini jalan yang hak, ini jalan yang benar, ini satu-satunya jalan yang menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, satu-satunya jalan yang akan mengantarkan manusia ke surga Allah. Enggak ada jalan yang lain. Semua jalan yang ditempuh oleh manusia yang tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, maka semua itu tertutup jalannya menuju kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti satu jalan saja, enggak dua, enggak tiga, satu jalan. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus ini. Satu jalan Allah sebutkan, wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti satu jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan yang lain, jalan-jalan yang menyesatkan kalian Allah. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah itu. Disuruh ikut satu jalan. Fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum. Jangan ikuti jalan yang lain, aliran, kelompok, pemahaman, golongan, jangan kalian ikut. Fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan berpecah belah jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Satu jalan. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang ayat ini, Nabi yang menjelaskan, Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu ada jalan-jalan. Arti garis-garis yang pendek. Nabi menyebutkan hadza siratullahi mustaqima. Kemudian setelah di garis yang pendek itu Nabi katakan hadhihi subulun mutafarriqatun ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Kata Nabi, ini jalan ini yang berpecah belah ini jalan yang akan menceraikan beraikan dari kalian dari jalan Allah. Jalan yang mencerai-beraikan kalian dari Allah. Dan setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Setiap jalan ini yang menyempal dari jalan siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dari jalan yang hak, dari jalan yang salafus saleh, itu mesti akan mencerai-beraikan manusia dengan Allah. Dan mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Setan dalam bentuk manusia maupun setan dalam bentuk jin. Dan nanti di jalan-jalan itu mesti ada doa ala abwawi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam yang mengajak manusia ke dalamnya. Yang kita wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Karena banyak sekali dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah. Tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan,
pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kesesatan, maka yang paling Nabi takuti kepada umatnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku, imam-imam yang menyesatkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Makanya ikhwan fi din, azakumullah, sesudah kita mengetahui Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita terus pegang teguh. Kita terus wajib ngaji. Enggak cukup dengan intisab saja ke salaf. Wajib kita ngaji, wajib menuntut ilmu, wajib kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan waktunya lama, sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita harus pahami benar semua manhaj, arti metode yang ada dalam pemahaman salaf ini harus tahu. Apakah dalam talabul ilmi, dalam muamalah, dalam melakukan amal saleh, dalam semua hal kita harus tahu, harus belajar. Karena kita baru tahu sedikit saja. Dari pemahaman salaf ini kita baru tahu sedikit. Maka kita harus belajar lagi. Dan kita harus paham. Sebab tanpa paham, kita nggak akan bisa mengamalkan dengan benar. Jadi harus sering diingatkan ini. Harus paham, bukan sekedar ngaji. Banyak yang ngaji tapi nggak paham. Ngaji datang rajin tapi nggak paham. Imam Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilmi menyebutkan babul fahmi fil ilmi, bab tentang paham dalam talabul ilmi. Harus paham kita, sehingga betul-betul kita memahami dengan benar dan kita amalkan. Ini juga merupakan nikmat yang besar. Bab tonggak Islam itu akan tegak dengan dua, kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama. Kata beliau bahwa tonggak agama Islam ditegakkan di atas dua. Yang pertama, tonggak pertama yaitu husnul qasad. Yang kedua, husnul faham. Tonggak yang pertama yaitu husnul qasad, niatnya yang ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar, tujuannya harus benar dalam semua hal. Dalam dia ngaji, dalam dia belajar, dalam dia nuntut ilmu, dalam dia berdakwah, dalam dia mengajak manusia, harus jelas niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, husnul faham, pemahaman yang harus benar, baik pemahamannya. Ini tonggak Islam tegak dengan dua ini. Yang pertama husnul qasad, yang kedua husnul faham. Yang pertama itu niatnya harus benar, ikhlas. Yang kedua pemahamannya dia harus benar. Jadi harus betul-betul kita jaga nih pemahaman. Makanya kita belajar terus dan kita pahami. Ini nikmat dari Allah Taala. Kalau kita nggak paham, maka kita nggak ada kebaikan. Harus berusaha untuk paham, karena orang yang diberikan pemahaman, orang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, nikmat yang paling besar lagi yaitu kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat dari Allah. Kita wajib syukuri dan gak boleh lemah. Jangan merasakan saya dulu pernah nuntut ilmu, saya pernah belajar, saya sekarang udah jadi khatib. Apa jadi khatib kemudian gak nuntut ilmu lagi? Nanti jadi khutbah qawwalun kan? Khatib-khatib yang banyak ngomong tapi gak punya ilmu. Sekarang ini banyak muncul ruwaibidah. Ruwaibidah itu rajulut tafi yatakallam fi amril amma. Orang-orang yang bodoh, yang gak ngerti agama, bicara soal umat. Dan itu terjadi. Sabda Nabi SAW, ruwaibidah. Makanya harus belajar terus, nggak boleh berhenti. Talibul ilm, ustadz-ustadznya, dai-nya, apalagi para khatibnya harus belajar, wajib belajar. Ini nikmat dari Allah. Nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan Allah belajar agama ini. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi, sibukkan diri kita dengan amal saleh. Karena kebahagiaan itu dengan dua ini, ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
di dalam majmu' fatawanya di juz yang ke-19, beliau mengatakan inna salaha, innal khaira was salaha was sa'adata wal falaha munhasirun fi naw'aini fil ilmi nafi' wal amali salih. Sesungguhnya kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan, kesuksesan itu ada pada dua. Al-ilmi nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian beliau bawakan ayat dalam surah At-Taubah, surah Al-Fatah dan surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Yang dimaksud dengan al-huda, kata Syekhul Islam dan juga penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitabnya, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi'. Petunjuk itu maksudnya ilmu nafi'. Wa dinil haq, agama yang hak, yang dimaksud al-amalus saleh. Jadi Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam membawa dua. Yang pertama al-ilmun nafi', yang kedua al-amalus saleh. Baru agama ini akan tegak di atas seluruh agama yang ada. Makanya umat ini harus belajar, nuntut ilmu. Bukan intisab aja kepada salaf. Belajar, belajar, dan belajar. Baca buku yang bermanfaat. Karena apa? Karena dengan amal-amal saleh ini dan juga dengan rahmat Allah, Allah akan masukkan dia ke surga. Dan surga ini tempat kesenangan yang abadi.